Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman tempat saat ini saya sedang menikmati cuti. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih kami dapat menarik saudara dan saudari kepada Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang, siapakah aku ini? Maka para murid menyampaikan apa kata orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi, dan macam-macam. Sesudah itu Yesus bertanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus tampil mewakili para murid yang lain untuk menyatakan iman kepada Yesus. Yesus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus memuji Petrus sebagai yang berbahagia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Sesudah itu Yesus menyampaikan tugas yang akan diberikan kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian Yesus mendirikan gerejanya atas pengakuan iman para rasul, dan pengakuan para rasul itu diwakili oleh Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun kalau kita membaca sampai akhir dari bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada kita pada hari ini, maka pada bagian akhir dari Injil kita bisa melihat atau mendengar Yesus tanpa kesal, bahkan terkesan marah terhadap Petrus dengan mengatakan, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hal ini disebabkan karena Petrus tidak menghendaki Yesus sebagai Mesias mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mesias yang Petrus pikirkan adalah seorang tokoh kuat yang mampu mengalahkan semua musuhnya dan tidak akan mengalami penderitaan. Mesias yang diimani atau dimengerti dipikirkan oleh Petrus adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang akan menggerakkan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang pada waktu itu menjajah dan menguasai orang-orang Israel. Dengan demikian, Yesus atau Mesias yang dipikirkan oleh Petrus adalah orang yang mampu untuk memimpin pembebasan bagi bangsa Israel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pribadi Petrus yang seperti itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita yang sering kurang memahami keinginan dan kehendak Allah. Padahal sebagai orang beriman,
kita diharapkan untuk selalu memahami dan hidup berdasarkan kehendak Allah, sebagaimana kita baca dalam kitab suci. Terkadang kita memaksakan Allah untuk mengikuti kehendak manusia. Allah kita harapkan supaya mengikuti segala keinginan yang dibuat oleh Allah, yang dibuat oleh manusia. Dengan demikian tidak jarang dalam hidup kita menjadikan Allah seolah-olah sebagai pembantu kita yang siap mengabulkan, mengikuti segala yang kita kehendaki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan teguran Yesus yang sangat keras kepada Petrus itu, kita disadarkan bahwa beriman kepada Allah berarti menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kita harus membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, dan bukan kehendak kita yang terjadi. Hal itu telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri selama hidupnya di dunia, dan secara konkret Ia tunjukkan ketika Ia berdoa di Taman Zaitun. Ya Tuhan, jikalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Tetapi ketika Yesus tahu bahwa hanya dengan jalan salib Ia akan membebaskan manusia, maka Ia menambahkan doanya, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi terjadilah saja kehendakmu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa seorang beriman yang benar adalah doa yang selalu memohonkan supaya hanya kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh kehidupannya. Kalau kita selalu memohonkan dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, maka dunia ini akan selalu dipenuhi dengan damai dan sukacita. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, biarkanlah kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.